Apa sih Mei yang lu lihat di masa depan di dunia perkontenan ini sehingga lu tuh dari sekarang udah serius gitu bikin konten? Jadi tuh kalau aku sama teman-teman sebenarnya ada bercandaan sih. Pada akhirnya semuanya bakal ngonten gitu. Karena emang masih kurang nih kitanya. Nanti kalau orang lain mikirnya kita sok-sokan gimana ya? Padahal kalau kita ngomong ke orang lain sebenarnya mereka nggak mikir kayak gitu. Jadi daripada kita asumsi sendiri, mendingan kayak ngobrol sama banyak orang aja sih. Hai guys, gue Bagas. Welcome to Home for Creators, tempat creators tumbuh bareng. Dalam video ini, gue udah bersama seorang content creator. Wanita yang kayaknya gampang banget dapet jutaan views di TikTok. Dan videonya tuh semuanya rame, semuanya FYP. Dan gue pribadi seneng banget ngeliatin konten dia karena emang beneran bagus. Dan yang suka banyak banget. Di sini bersama gue udah ada Mei. Hai Mei. Hai. Nah Mei, boleh nggak sebelum kita bahas banyak tentang perjalanan perkontenan lo, boleh nggak cerita sedikit tentang gimana awal mula lo bikin konten di TikTok? Kalau aku bikin konten sebenarnya udah nyoba dari tahun 2020 ya. Kayak pertengahan gitu, bulan Juli. Cuma bener-bener aktifnya itu aku dari Februari. Itu juga pertama kali aku masuk ke Foursquare sih pas dulu. Jadi kan aku kontennya gambar gitu kan, aku suka gambar. Nah tapi yang biasa aku post itu kayak hasil-hasil dari gambar aku doang gitu. Jadi kalau dulu tuh di Instagram kan kalau aku lihat konten creator yang art gitu, ya kebanyakan kayak gitu, ngepost hasil terus kayak rame gitu kan. Nah aku juga coba dong ngepost hasil gambar aku, ngepost prosesnya, tapi kayak ya udah gitu-gitu aja, yang ngeliat tuh paling teman-teman. Nah di situ kayak aku bingung dong, kok orang lain bisa tapi aku ngepost hal yang sama tapi nggak bisa gitu kan. Terus ya udah aku berhenti dulu deh, kayak soalnya ngedown gitu, kenapa hasilnya nggak sesuai ekspektasi ya gitu. Terus kebetulan pas itu aku lagi cari kerja full time graphic design. Aku lihat nih ada lowongan di Foursquare, dan ketika aku cek gitu, oh ternyata ini tentang konten ya, sesuai nih sama tujuan akhir aku. Jadi kayak oh ya udah deh, aku coba datang interview. Dan pas itu ngobrolnya sama Kowil kan, jadi aku kasih lihat konten-konten yang udah aku buat juga. Pas itu baru join TikTok. Terus Kowil juga pas masih interview, dia kasih masukan gitu. Dan menurut aku ya, oh kayaknya ini tempat yang cocok nih buat aku. Jadi mungkin aku sambil coba lagi, dan aku akhirnya bikin konten lagi sambil jalan di Foursquare ini. Terus ya udah, abis itu puji Tuhannya pas itu abis interview, wah ini masukannya Kowil bagus nih, ya udah aku coba aja. Kebetulan di situ tuh views yang paling gede sih dari semenjak aku nyoba di tahun 2020 itu. Di Februari aku dapat views paling gede abis interview sama Kowil. Terus aku ngerasa kayak oh ternyata ada caranya gitu loh, nggak cuma kayak pas aku dulu ngepost doang, tapi banyaklah step-stepnya supaya bisa hasilin konten yang orang suka. Jadi kayak oh ya udah, semenjak itu aku coba buat lanjut dengan cara yang itu. Nah oke Mei, lu kan sekarang udah serius banget nih bikin konten, lu udah konsisten banget. Apa sih Mei yang lu lihat di masa depan di dunia perkontenan ini sehingga lu tuh dari sekarang udah serius gitu bikin konten? Jadi tuh kalau aku sama teman-teman sebenarnya ada bercandaan sih. Pada akhirnya semuanya bakal ngonten gitu. Karena emang aku lihat potensi kedepannya tuh bakal emang besar banget gitu. Dan kalau aku kerjanya graphic design ya dulu. Jadi sekarang tuh aku ngelihat banyak banget lowongan graphic design yang berhubungan sama social media gitu. Apa-apa nyarinya social media. Jadi aku ngerasa nggak cuma di bagian kita yang ngonten doang, tapi di luar orang-orang yang ngonten juga ngelihat betapa besarnya sih potensi dalam content creating ini. Jadi brand-brand semuanya juga mulai banyak yang ngonten, dan mereka butuh orang yang bisa ngurus kontennya juga gitu. Kalau aku ngeliatnya sih kayak gitu. Nah Mei, ada nggak sih tantangan yang lu hadepin gitu waktu lu bikin konten? Kendala dan tantangan ada sih. Awal-awal pastinya kayak lebih ke meragukan diri sendiri sih. Jadi kayak takut, malu. Terus kayak ngelihat orang-orang yang konten, kita rata-rata lihat pasti mereka pas udah followersnya banyak, udah rame, udah bikin kelas gitu kan. Tapi secara nggak langsung pas kita jalanin, pasti kita kayak ngebandingin diri sendiri gitu loh ke mereka.
Apalagi kita juga mulai pasti dari awal juga kan, jadi pasti ngerasa kecil banget sih. Kalau aku sih dulu kayak gitu, karena aku emang orangnya nggak pedean kan. Ada beberapa orang lah yang nge-DM kayak, "Kak, kok bisa sih nggak malu gitu, kok bisa sih kayak pede, nggak takut diomongin orang gitu." Tapi sebenarnya aku takut sih dulu, takut diomongin, takut dikira kayak, "Oh, ini orang sok pinter nih sharing-sharing gitu kan." Ya dulu kendalanya itu sih. Cuma sekarang ya aku sadar aja sih, yang udah bikin kelas, yang udah followersnya banyak juga mulainya tuh pas ya sama-sama dari nol gitu. Jadi ya udah nikmatin aja prosesnya gitu. Nah, terus gimana cara lu hadepin tantangan itu? Banyak ngobrol sama orang sih, terutama yang suka hal yang sama kayak konten ini juga, karena di situ kita biasa dapat perspektif lain. Karena biasa kita ngelihat kayak kalau kita malu atau kita nggak pede gitu, kita cuma ngelihat dari perspektif kita sendiri gitu loh, kayak oh masih kurang nih kitanya, oh nanti kalau orang lain mikirnya kita sok-sokan gimana ya. Padahal kalau kita ngomong ke orang lain sebenarnya mereka nggak mikir kayak gitu. Jadi daripada kita asumsi sendiri, mendingan kayak ngobrol sama banyak orang aja sih. Oke, siap Mei. Teman-teman, biasanya haters yang ngomongin kita. Di video selanjutnya, kita bakal ngomongin si haters nih. Kira-kira konten-konten kayak Mei itu ada nggak sih yang nggak suka? Ada nggak sih hatersnya? Dan kita bakal kupas tuntas, beberin rahasia apa sih yang bikin Mei bisa dapetin jutaan views dengan mudah di konten-konten TikTok dia. So, stay tune, sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye. Dan sekarang udah mulai ngeliat nih pattern tentang video-video macam apa yang works gitu buat audiens aku, buat orang-orang yang tertarik sama art gitu kan.